Anda, tapi saya hanya ingin Krishnamurti membuka kepada publik. Jujurlah, kenapa Anda tidak otopsi? Kasus kopi sianida viral lagi, ini kesaksian dari kubu Jessica Wongso yang baru terkuak. Apakah kamu sudah menonton film dokumenter Ice Cold di Netflix? Ice Cold adalah dokumenter yang mengulas pertanyaan tak terjawab dan beberapa hal yang belum terkuak pada persidangan Jessica Wongso atas kematian temannya, Wayan Mirna Salihin. Tayangan ini tampak memunculkan animo masyarakat untuk mengusut apa saja kesaksian dari kubu Jessica yang tidak sempat dikemukakan pada tahun 2016 lalu secara ilmiah. Apa saja kesaksian yang sedikit banyak mengubah keberpihakan masyarakat atau netizen dari yang tadinya mendukung Mirna menjadi membela Jessica, bahkan sampai mentrendingkan tagar-tagar Justice for Jessica ini. 1. Pengadilan kurang mendengarkan kesaksian pihak Jessica. Di podcast Deddy Corbuzier, Otto Hasibuan sebagai pengacara Jessica menyatakan bahwa saat persidangan pada 2016 lalu, kesaksian dirinya dan para ahli dari sisi Jessica tidak didengar. Bahkan, mereka tidak diberi kesempatan untuk membuktikan fakta dari sisi Jessica. Media pun selalu memusatkan opini bernada menyalahkan kepada Jessica sehingga masyarakat atau netizen hanya bisa mengonsumsi berita dari sisi yang menyudutkan Jessica saja. 2. Tidak ditemukan racun sianida di tubuh Mirna. 70 menit setelah meninggal, hasil pemeriksaan menunjukkan status negatif sianida di tubuh Mirna. Barulah 3 hari kemudian ditemukan sianida sebanyak 0,2 mg di lambungnya. Artinya, masih ada kemungkinan bahwa Mirna meninggal karena ada kelainan atau kemungkinan lain. Pun, ada kejanggalan mengenai siapa yang memasukkan sianida di tubuhnya. Benarkah racun itu benar-benar berasal dari kopi yang diminumnya? 3. Mirna tidak diautopsi. Mengutip pernyataan dari Dr. Jaya Surya Atmaja di acara Catatan Demokrasi, yang diunggah oleh channel Tefone News, setelah meninggal dunia Mirna tidak diotopsi. Autopsi adalah pembedahan organ kepala, dada, dan perut untuk mengetahui penyebab kematian yang tidak wajar. Sementara, yang dilakukan terhadap tubuh Mirna pada 2016 lalu hanyalah pengambilan sampel hati, lambung, dan empedu. Hal ini disebabkan oleh pihak keluarga Mirna tidak mengizinkan Mirna diautopsi. Padahal, sebetulnya dokter forensik tidak membutuhkan izin dari keluarga pasien, melainkan harus seizin polisi. Farhad Abbas siap bantu Jessica Wongso, sentil hakim dalam kasus kopi sianida kurang sensitif moralnya. Kasus kopi sianida belakangan ini ramai dibicarakan kembali setelah 7 tahun berlalu. Kini banyak dukungan yang ingin terpidana Jessica Kumala Wongso dalam kasus tersebut mendapat keadilan. Pendapat publik ini muncul seiring dengan kecurigaan mereka terhadap sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Wayan Mirna Salihin itu. Sejumlah pengacara kondang tanah air pun berbondong-bondong memberikan bantuan layanan hukum untuk Jessica Wongso. Farhad Abbas mengaku bersedia membantu Jessica Wongso untuk mendapat keadilan dalam kasus kopi sianida. Saya bersedia membela Jessica, ucap Farhad dalam YouTube Intense Investigasi dikutip pada Minggu, tanggal 22 Oktober tahun 2023. Farhad merasa tidak masuk akal jika benar Jessica Wongso meracuni Mirna di Cafe Olivier. Ia menilai ada kejanggalan pula bukti Jessica memasukkan racun sianida ke minuman Mirna. Saya enggak yakin, enggak ada orang mau meracunin, ayo kita ke kafe safari kita racunin orang, ketahuanlah. Minumannya yang bawa siapa, kopi siapa, ada enggak CCTV melihat dia memasukkan sianida? Enggak ada kan, tuturnya. Pengacara 47 tahun ini mengatakan kasus kopi sianida dapat dilakukan peninjauan kembali dan eksaminasi perkara. Menurutnya, dengan adanya keraguan publik atas kasus tersebut maka seharusnya kasus ini tidak ada. Lebih lanjut, Farhad Abbas menyentil para hakim ikut andil memutuskan kasus kopi sianida kurang sensitif moralnya. Kalau bicara dari kacamata mahkamah itu kan ada yang menyangkut legal justice, social justice, dan moral justice. Hakim-hakim yang memutus ini enggak punya moral atau kurang sensitif moralnya, tutur Farhad. Tapi mereka dengan keyakinan artinya kalau hakim itu menghukum dengan keyakinan kalaupun salah menghukum masih tidak terlalu berdosa. Tapi kalau misalnya ada gerakan moral, ada yang salah di sini tidak mungkin kita membiarkan orang tidak salah dihukum. Lebih baik membebaskan 1000 orang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah, jelasnya. Farhad Abbas menilai kasus kopi sianida ini harus menjadi pelajaran bagi penegak hukum agar ke depan. Kasus ini menjadi pelajaran bagi penegak hukum khususnya buat pihak kepolisian. Apabila memang tidak cukup bukti atau memang ada satu kejanggalan,
Tidak sempurna penyidikannya, enggak usah ragu-ragu, timpalnya.